remaja, acara yang kelima sambutan sambutan, acara yang keenam laporan lain dan hanya padamu tempat bersimpu dan mengadu dosa-dosaku ibarat debu terus bertambah setiap waktu. Sungguh tak layak mengharap syurga, namun tak pula aku kuasa menahan siksa api neraka. Astaghfirullah Rabbal baroya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. ya ilahi, Alhamdulillah kita hanya padamu tempat bersimpu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabiullah Nabi Muhammad dan Allah terus bertambah yang senantiasa istiqomah sungguh tak layak Bapak dan mengharap Ibu yang kami hormati, perkenalkan nama saya Agus Pratama. Di sini sebagai Master of Ceremony pembulanan jamaah haji dan umroh nanti keamanan yang ke 59. Izinkan kami membacakan acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan Al-Qur'ani, acara yang ketiga itu hadiah, acara yang keempat pembacaan santunan, acara yang kelima sambutan sambutan, acara yang keenam laporan keuangan dan lain-lain, dan acara yang selanjutnya yaitu penutup. Masuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan keaminan yang insya Allah akan disampaikan oleh Mas Askar itu kepada beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj Namanya siapa, Mas? Agus? وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله
فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أهبطوا من حيث أمركم الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا رأيتم مناسكهم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Mas Asyairul atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dari bacaan ayat suci Al-Quran menambah keberkahan pada acara kita pada pagi hari ini. Memasuki kegiatan yang selanjutnya yaitu pengajian inti yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Jainul Arifin. Kepadanya kami silakan, kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa nawwarana bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul 'alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayat. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhul karim. Amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi para asatidz, asatidzah, para kiai, para penyanyi, para haji, hajat yang sudah lama maupun yang baru undur, ya, yang semuanya kami hormati, kami muliakan, dan tidak lupa pada pengurus takmir Masjid Grobogan dan jajarannya, mudah-mudahan semuanya
ridho, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mengurus gigi Pak Yasin dan jajarannya ini luar biasa ya, bisa kumpul ahli surga kita di masjid ini, dan saya diberi kesempatan untuk silaturahim. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang marhumah. Allahumma ja'al mudah-mudahan doa kita yang selalu kita baca Allahumma ja'alhu hajjan mabrura. Jadi doa yang khusus ini, pertemuan ini, Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini adalah pertemuan yang marhumah, pertemuan yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dirahmani, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadikanlah nanti perpisahan kami wa tafarraqna tafarruqan ma'suman. Dan mudah-mudahan perpisahan nanti selepas pengajian ini kami berpisah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lindungan Allah, terutama dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Maksuman. Ya, meskipun kita nanti menyadari maksud kita berbeda dengan maksudnya Rasulullah. Kalau Rasulullah jelas maksud yang sebenar-benarnya. Kalau kita ini berharap-harap mudah-mudahan bisa maksud seperti Rasulullah, meskipun tidak akan sampai, tidak akan sama, tapi tidak ada salahnya kita berdoa. Sekali lagi kita bersyukur. Yang kedua, salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita, turunan kita besok dari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sekali lagi saya berhadapan dengan ahli surga. Gitu. Kesalahan, penonton anda urutannya dari menurut itu nomor film ini yang paling lama atau tidak asing? 2001 ada? Belum? 2002 3 4 5 wah, alhamdulillah ya, 2005 paling cepat ya, paling duluan ya, paling duluan 2005 itu daftar langsung tidak ya, 2005 sampai 2008 itu kira-kira. Kalau daftarnya cepat langsung berangkat. Kalau 2009 sudah mulai antri, terus ya. Siapa yang daftar tahun 2009? Berangkatnya tahun 2012, nggak bisa, langsung nggak bisa. Ya, alhamdulillah. Setelah itu Bapak Ibu, ya. 2009 itu dicatatkan apa? Siskolat itu 2009 daftar sudah mulai antri.
Dan 2009 itu 1 tahun itu menghabiskan 3 periode pemberangkatan. 1 tahun itu kalau daftar dari tahun 2012 ya, ada yang 2013, ada 2014. Itu semuanya daftarnya di tahun 2009. Jadi luar biasa. Setelah itu pun buat terlalu ini, apalagi sekarang, gitu? Apalagi sekarang. Sekarang antriannya kalau daftar sudah 35 tahun. Kira-kira Bapak Ibu masih ada yang mau daftar lagi? Ya, yang 2005 sudah boleh. Ya, yang sudah 2005 sudah boleh daftar lagi. Cuma sayangnya antrinya terlalu lama. Ada cara yang cepat daftarnya, berangkatnya juga cepat, yaitu Haji Plus. Haji Plus sampai tahun kemarin Bapak Ibu itu nomor antrinya baru 5 tahun. Mulai tahun ini Bapak Ibu saya baca di irama pendaftaran Haji Plus itu kira-kira sudah mulai tambah. Tidak hanya 5 tahun, bisa 6 tahun, bisa 7 tahun. Jadi rata-rata Bapak Ibu tahun ini, bulan ini setelah bulan haji kemarin itu pendaftar Haji Plus itu melonjak. Jadi jangan kalau mau besok dicek keluarganya yang daftar Haji Plus. Ini apa Bapak Ibu? Cerita tentang perhajian. Dan saya ingin mengingatkan itu, ya, mengingatkan itu. Ya, Pak Yasin ya, teman-teman. Saya ingin mengingatkan itu. Apa Bapak Ibu? Kenapa haji itu kita kita uli-uli. Ya. Haji itu kita uli. Perjuangan panjenengan melaksanakan haji itu luar biasa, gitu. Ibadah yang melibatkan segalanya itu ya ibadah haji. Kalau orang bilang ibadah haji itu 90 atau 70% ibadah fisik, iya, betul gitu. Jadi kan ada haji yang tidak jalan. Dari hotel ke masjid bawah jalan, gitu. Sudah di halaman masjid, mau Ka'bah aja harus jalan. 2005 itu masih bangunan lama, ya. Masjidil Haram mulai dibongkar Bapak Ibu itu mulai tahun 2008. 2008 waktu itu dibongkar, harapannya 2016 itu selesai rehab Masjidil Haram. Tapi kalau Bapak Ibu sampai sekarang belum selesai. Buat saya bisa membayangkan dulu, ya, membayangkan. Nah, 2008 itu ada berangkat 2008? Tidak ada. 2008 itu hotelnya jauh, Bapak Ibu. Ya, 2008 itu hotelnya jauh. Nah, perjuangan yang begini, Bapak Ibu, perlu kita lestarikan, kita uli-uli ya Pak bahasanya, kita ingat. Jangan sampai perjuangan yang panjenengan sudah terjaga, sudah upayakan itu menjadi sia-sia. Aku disini tawaf ukur koso, tawaf kita berapa kali kita? 7. Ono sing lari dari wolu. Gitu. Sering itu ada jamaah. Ustaz ini sudah 6 atau 7. Tanya dengan yang buatan. Tak tambah itu lagi. Ya pun mau tambah. Tambah dari wolu. Gitu. Terus waktu tawaf desak-desakan gitu, susuan. Ada yang tawaf lenggang waktu haji. Tidak ada.
pasti ya, pasti susuan. Yang agak enggak susuan, agak enggak itu, meskipun di antara ini susuan. Yang agak longgar itu hanya di tahun 2022. Kalau 2020, 2021 kan kita nggak ngirim jamaah kita. Terus 2022 tahu ngirim, ada yang berangkat kedua. Berapa orang? Satu. Nah, itu haji reguler rasa plus. Ya, saya waktu itu pas bulan berangkat. Jadi jamaahnya itu hanya 100.000 dari Indonesia. Kemudian usianya di bawah 65 tahun. Ibu bapak saya bercerita 19 saya bawa jamaah karena saya ditugaskan dari gubernur untuk petugas daerah. 19 saya bawa jamaah sisa dari kloter-kloter yang ada di Tinggi karena ada tambahan. Saya ditugaskan bawa jamaah dari Gunung Kidul. Ya, Gunung Kidul dibarengkan dengan jamaah Jawa Tengah. Jawa Tengah, jadi 30 sisanya dari Jawa Tengah. Dan Jawa Tengah ini seluruh Jawa Tengah karena kloter satu jaga. Jadi ada dari Semarang 2, ada dari Kalongan 5, ada dari Cilacap berapa, kumpul semua ditambah dari Gunung Kidul. Nah, karena saya waktu itu Ramadan saya berangkat umroh, jadi paspor saya minta saya izin dulu. Artinya saya ditugaskan oleh Kemenang, Pak Jadul nanti berangkatnya di kloter akhir. Bayangan saya itu nggak sampai akhir banget gitu. Karena DIY itu rata-rata tiap tahun dapat 9 kloter. Bayangan saya itu ya kloter yang ke-9. Ternyata Pak Dirjen Pak Nizar mengumumkan ada tambahan 10.000 dan DIY dapat tambahan 1 kloter. Ya, 1 kloter lebih loh. Makanya saya dilempar ditarik ke kloter yang Jawa Tengah. Ini kalau 19 itu saya bawa jamaah yang sepuh-sepuh. 75% di kloter itu usianya usia lansia. Di antara lansia itu, ya, yang paling muda umurnya 75 tahun. Jadi asik itu, Pak Heru, ya. Saya membawa jamaah yang paling asik itu dari sisi polanya itu, maksudnya apa, kiai-kiainya itu aktif. Jadi saya ngomong kiai sepuh. Jadi saya beritahu, Pak, monggo ngumpul rombongan satu ngumpul di sini. Itu alhamdulillah nggak ada yang bergerak. Ya, salah satunya tidak dengar. Padahal saya sudah pakai mikrofon. Monggo Bapak Ibu kumpul rombongan 2 di sini. Sama nggak ada yang dengar. Saya tanya sama petugasnya dari daerah masing-masing itu, kan alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi dari kemenangnya masing-masing kota kabupaten itu menyertai jamaahnya, meskipun ada yang cuma 1, ada yang hanya 2, tapi timnya dari Kemenang itu ikut sampai ke dalam muda. Saya tanya, Pak, ini kok nggak ada yang kumpul kan? 1 mungkin dari Ketua Yasin, tidak dengar. Yang 2 nggak ngerti rombongan berapa. Kalau ketemunya cuma duduk Bapak Ibu. Kalau jenengan di DIY ini kan tiap bulan, tiap minggu manasik gitu. Nah ini gabungan betul dong. Pak, jangan rombongan kita nggak ngerti. Wah, akhirnya sih rapat betul jamaah, petugasnya yang rapat. Jadi kita rapat semuanya, koordinasi. Baik, pokoknya dengan saat ini caranya masing-masing boleh di jamaah. Terus jenengan kelompoknya kursi dulu. Kita kan dibagi kursi ya, rombongan 1, rombongan 2, 3 sampai 9. Ini perjuangan yang luar biasa. Maka dengan Bapak Ibu, ya kita sama-sama ya, sama-sama. Haji wajibnya begitu.
sekali. Makanya Bapak Ibu, kalau saya membawa jamaah itu selalu saya ingatkan, pokoknya di Mekah di Madinah itu ojo enak-enakan, ya, jangan enak-enakan. Kalau ustaznya tidur, jangan yang tidur, ya kan? Kalau mau tidur di masjid, jangan tidur di hotel. Biar kamar kosong, ustaznya sih nurunin. Buatan dia, sayang Bapak Ibu, hanya sekali. Coba jangan kalau boleh mereview. Ya Allah, aku tidak kesempatan mana kayak ini, kayak bisa seperti dulu saya bisa haji. Kira-kira jenengan apa yang mengerjakan? Mesti perbaiki ibadahnya, kan? Aku ini berjamaah aku cuma maghrib, isya, subuh, bangun, ratangi, orang masjid. Mesti saya yakin jenengan kalau dikasih kesempatan lagi, aku harus jamaah maghrib, isya, subuh. Gitu. Kenapa? Karena luar biasa haji jualan itu. Ya Allah, kalau saya ingat bawa jamaah itu memang modelnya macam-macam ya, modelnya macam-macam. Tapi rata-rata selalu saya motivasi, jangan enak-enakan di sana. Karena apa? Karena haji itu cuma sekali. Dan doanya Bapak Ibu jenengan masih hafal kan? Allahumma ij'alhu hajjan mabrur. Kira-kira sudah dapat belum haji mabrur? Bisa. Ada yang sudah dapat, tapi sampai rumah hilang. Nyantol yang di kecap tergundi, kita. Ada yang di sana belum dapat haji mabrurnya. Setelah pulang baru dapat. Ada yang di sana dapat, di rumah nyantol, neng rasui, hilang oleh, ketemu oleh haji mabrurnya. Ya ini, maka ikhtiar kita jaga, kita Allahumma ij'alhu hajjan mabrur. Doanya dipakai hu. Hu itu kalau di kajian bahasa Arab namanya dhamir. Dhamirnya itu namanya sya'n. Dhamir sya'n itu dhamir kata ganti yang menunjuk kepada situasi, menunjuk kepada keadaan. Jadi yang diminta itu keadaan hajinya mabrur, bukan hanya proses haji mabrur. Kalau keadaan berarti yo wingi, yo saiki, yo sesuk. Aku situ haji mabrur kapan wingi? Saiki minggu radong ngerti gitu. Yang kita minta jelas saja Allahumma ij'al baca wasol berarti Allahumma ij'alhu hajjan mabrur, haji yang mabrur. Terus wasa'yan masykur, sa'i yang dihargai, sa'i yang bahasa kita sing diapresiasi, sa'i yang diterima, wadanban maghfura, dan dosa yang diampuni. Kemudian wabijarota lan perdagangan yang tidak pernah merugi. Saya mulai dari belakang. Wabijarota lan tabur, perdagangan yang tidak pernah merugi. Kira-kira Bapak Ibu ngerasa bangkrut mau membuatnya? Berarti ada itu yang berangkat haji pulang malah beli mobil loh. Iya, ada yang ngalamin itu.
usaha mobil atau kain misalnya, pulang dari haji itu nikahnya putranya, pulang dari haji rehat dalamnya, gitu. Itu bukti Bapak Ibu kalau kita itu nggak pernah merugi sama Allah. Kalau bisnis sama Allah nggak pernah, nopo sih rugi. Ya, wallahi kata Nabi, wallahi demi Allah, ya, mana kosong tidak akan berkurang, mana sesuatu yang diinfakkan. Nah, infak kita lihat di hadisnya, infak yang langsung dijawab matematiknya adalah infak di urusan satu, tijarotan pelan. Ada hadis lagi yang menyebutkan 1 dirham, 1 rupiah lah bahasa kita ya, 1 rupiah yang dikeluarkan untuk haji itu diganti oleh Allah menjadi 700. Kira-kira jenengan bayar berapa kemudian? 2005 berapa pun bayar? 2005 itu berapa? Ingat betul? Bayarnya berapa? Sekitar 30. 30-an. Yang murah kan yang 2008, gitu, 2008 2009 itu murah sih, karena living cost-nya lebih banyak daripada bayarnya. Ada yang berangkat 2008 saya punya jamaah dari situ Bondo, ada 40 orang itu, tiba-tiba subuh bangunkan saya habis imami sholat terus turun, ya, itu pertama dicegat orang yang ngaku dari Solo, minta pinjam uang, mau balik ke Solo gak punya uang, terus jaminannya mau kasih jaminan saya pas isinya kain. Saya bilang gak usah, saya punya uang ini dengan bawa aja. Habis itu saya tidur karena uang saya udah habis, saya kasihkan semua orang ini. Saya tidur, ya, karena sudah bayangan saya pagi ini saya nggak bisa sarapan karena uangnya nggak ada. Saya tidur Bapak, tiba-tiba dibangunkan ada orang dari situ Bondo sejumlah 40 orang misalnya, itu numpang alamat rumah saya, mau pergi haji. Setelah saya proses, saya dikasih uang banyak. Saya tanya, kok kasih uang? Ya ini ucapan terima kasih. Jadi saya bisa sarapan, maksudnya begitu. Ya, kembali, ya. Berapapun yang kita bayarkan, kata Allah, 1 dirhamnya saja diganti 700. Yang terakhir kemarin siapa? Yang tahun ini 2025. Pak, gitu. Sama Ibu, sama ya. Mudah-mudahan mandor ya. Bapak Ibu, kalau kita rapat tentang penentuan bimbing itu macam-macam, ya. Nah, yang terakhir kemarin disepakati diturunkan berapa ratus ribu dari tahun kemarin, ya. Dan ini sedang digodok untuk menentukan BP tahun 2026. Insya Allah kalau lancar nanti mulai Oktober sudah ada pelunasan. Mau dibilang ke keluarganya, insya Allah nanti mulai bulan Oktober diusahakan sudah mulai pelunasan. Kembali ke tadi, berapapun yang kita keluarkan Allah akan dan Allah menjamin tidak akan kalau bayarnya kemarin kita tak 5 totalnya 53 ya, 53 itu kalau dikalikan 700 benar 50 juta kali 700 itu kan berapa itu? Coba dihitung miliar. Miliar berapa? Jadi Allah menjamin tidak akan rugi dan semua yang dibelanjakan untuk haji akan diganti oleh Allah 700 atau bahkan Allah melipat gandakan. Coba dicek rekeningnya Pak Profesor. Nah, sudah masuk belum Pak? Ya, Bapak Ibu yang dimaksud tidak rugi dan akan diganti itu adalah nanti hitungannya di mana? Di akhirat. Jangan minta sekarang. Ya, kalau nggak sekarang nanti kita rugi. Allah kasih kita sudah punya lagi tabungan di
Ya, ini wadijaratan yang saya maksud tadi dari belakangnya. Masuk lagi yang berikutnya. Wadan ban maghfurah, dosa yang diampuni. Syaratnya apa? Ibu bapak masih ingat waktu manasik? Siapa yang pergi haji lam yasuk ya walam yarfus roja kawaladat sopo wong sing haji tidak rofas, tidak fusuk, orang saru-saru waktu haji gitu. Ibu bapak, saya mau mengingatkan dana ini untuk keluarganya. Sering kali kita ingatkan waktu haji, bapak ibu jaga lisan, jaga aurat, gitu. Ibu bapak masih ingat kalau manasik jaga auratnya. Saya kalau ada orang haji bapak ibu, terus koloran, pakai celana kolor tuh pak, itu paling saya, masa ini orang ini paham gak gitu? Kemana koloran jendak tuh? Masa saya kira ini orang ini gak paham atau gimana? Benar gak ada di sini? Kalau ada istighfar, telat informasinya gitu. Betul Bapak Ibu, saya agak rewel kalau di situ ya. Ibu-ibu juga sama. Waktu ikhram itu Bapak Ibu, ada satu kamar itu waktu ikhram itu bukan ini tidak ini Bapak Ibu ini. Keluar dari kamar itu, nggak pakai jilbab. Ustaz, ini kamar mandinya nggak ada gayungnya. Bukan gayungnya itu yang benar. Nggak keluarnya nggak pakai jilbab itu. Nah, kalau saya repot. Tidak mau ngomong sudah saya lihat. Repot gitu. Ya, ini. Pokoknya, insya Allah tidak ada di sini. Kalau ada istighfar dan Allah menjamin. Rasulullah mengatakan, kalau siapa yang haji tidak rofas, tidak musuh, dia balik ke tanah airnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Syaratnya tidak rofas, tidak musuh. Mudah-mudahan ibu bapak mendapatkan itu, oke? Kalau bayi baru dilahirkan kan belum ada dosa, gitu. Artinya bapak ibu, orang haji itu harusnya sepulang dari haji ya dosanya sudah hilang, sudah habis. Repotnya sudah habis di sana, pulang balik lagi ke Singapura gitu. Mudah-mudahan tidak ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, sisi kita karena jam 9 jam 9 saya pindah ke jam 9, tapi saya sudah pamit keluar dia sholat dikit ya. Wasa'iyah masyhur yang ada di belakang ya. Wasa'iyah masyhur, sa'i yang engkau hargai, sa'i yang engkau terima. Sa'i itu apa? Kalau prakteknya ya dari mana? Dari Sofa ke Marwah. Berapa kali putaran? Gimana hitungnya? Sofa Marwah 1, Marwah Sofa sudah 2 gitu. Nah 2007 itu saya debat sama jamaah. Enggak Ustaz, pokoknya kalau hitung Sofa Marwah Sofa 1 namanya muter. Gimana saya jelaskannya? Coba jangan ada pertanyaan. Yang nanya muter itu ya dari pertama sampai pertama lagi. Yang muternya itu dari start ke start, hitung 1 putaran. Lama saya berpikir, ini caranya ini.
pokoknya ya pokoknya enggak pokoknya. Nah terus kan kalau tujuannya ngitung begitu, berakhirnya di mana? Ya nanti di Marwah. Caranya ya setelah putaran ke 7 sofa tadi kan, sofa Marwah sofa di satu. Jadi kan ngomong akhirnya di Marwah kayak apa? Kan harus diganti gitu. Main sudah gue sekolah sekarang. Ya, akhirnya baru sadar, oh iya lama Bapak. Jadi kalau prakteknya, tapi arti umumnya sa'i yang diterima itu usaha apa saja yang diterima. Kan dulu filosofinya gitu, kalau manasik kita, ya jadi kembali ke pertanyaannya, sa'i dari sofa ke Marwah. Masih ingat dua-duanya? Di antara lampu hijau, doanya Rabbil fir warham wa'fu wa takarrom wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahu al-a'azzu al-akram. Pernah di? Pernah lupa? Sabun? Sudah lupa? Kalau sudah lupa, ayo balik berikut. Ya, lu itu doanya kalau diterima Bapak Ibu luar biasa itu. Itu dengan artinya. Ya. Rabbil fir, ya Allah ampunilah saya. Warham, berikan rahmat kepada saya. Waktu, ampunilah dosa saya. Dan terakhir tadi al-a'azzu al-akram, kau beri saya kemuliaan dan keagungan. Coba kalau hidup kita itu di situ Bapak, luar biasa kita. Pun jenengan bukan yang ngomong idenya mau Allah gitu. Mangan sampai dari mangan, insya Allah Allah menyuguhi. Pakaian sekedarnya, insya Allah Allah menyuguhi. Masya Allah, luar biasa. Dan sa'i kita itu yang di masyhur, yang dihargainya. Yang pertama sebelum kita sebut terakhir adalah apa? Hajat mabrur, haji yang mabrur. Kasih ingat apa kriteria haji mabrur? Nabi ketika menyampaikan ini sama sahabatnya, haji mabrur, haji mabrur, haji mabrur. Ada sahabat yang tanya, Nabi dari tadi kok nyebut-nyebut haji mabrur? Kok dari tadi nyebut-nyebut saja haji mabrur? Kira-kira apa haji mabrur? Oh, kata Nabi, haji mabrur itu gampang saja hajinya. Apa? Nabi menyebut tibul kalam wa imut to'am. Buat dikali kuncinya teman-teman. Haji mabrur itu kata Nabi cirinya dua. Satu, tibul kalam. Apa tibul kalam? Omongannya, pangandikannya, bicaranya itu apik, bagus cara bicaranya. Dan pulau betul ngerti apa nomor buat jenengan saya ngiri. Tapi terus terang kalau saya suruh bahasa Jawa, acur Bapak Ibu. Saya kalau ada orang pakai bahasa Jawa promo yang begitu, selalu saya catat. Dan saya tanya sama yang ngomong, berarti apa? Itu artinya apa? Pokoknya kalau saya nggak ngerti saya tanya. Makanya kalau ada saya dia ngomong itu nanti dia terjemahkan langsung daripada nanti ditanya saya setelah dia saya tanya apa artinya. Jadi yang dimaksud tibul kalam itu Bapak Ibu adalah bicara yang tidak menyakiti orang lain. Bicara yang ada manfaatnya.
itu kan omongannya orang yang omongannya ada maknanya, omongannya ada faedahnya, bukan omongan asal, gitu. Pak Haji Buraja itu pasti kalau mabrur pasti omongannya akan terukur. Ibu-ibu sama bapak omongannya, bicaranya yang sopan, omongan yang santun. Bapak-bapak sama ibu sepulang haji harusnya omongannya santun, orang waton, gitu. Kon ini gampang mau cirinya. Siapa saja bisa ngetes masing-masing diri. Aku ibarat haji kok enak ya. Aku nih ngomong nih orang perlu nggak perlu ngomong. Aku nih ngomong orang perlu nyakiti wong. Ngomong sama istrinya, sama bapaknya, sama anaknya terutama ya. Sering kita itu kan pengajaran orang tua, anak kita hajar gitu. Omongan seorang itu kena dengan anak. Itu anggapan yang pun ini pakai di tiap-tiap ibu sakit nanti jalan bapak ya, bapak ya Pak Haji Mabrur, gitu. Sama bapak tadi ibunya ngomong Bu Haji Mabrur, jadi timbul kawan omongannya yang manfaat, omongannya yang ada faedahnya. Ini gampang atau gampang? Gampang ngomong mau gitu. Yang di gampang jadinya. Ini kenapa saya harus belajar bahasa dengan ini kalau soal ini karena Kasepuan itu biasanya punya kebijakan yang luar biasa. Saya sering menjumpai Bapak Ibu orang itu pilih diam daripada ngomong. Saya tanya, kok nggak ngomong, kok nggak dijawab, kok nggak dibantah? Nggak usah, biarin aja. Gitu. Ada yang gitu. Pak, kok betul ngendikan benar? Saya kewalahan, biar dia balik. Rasa dijawab. Ternyata saya menemukan hadis. Sopo wong sing duwe kemampuan membantah karena dia posisinya benar, sedangkan dia tidak mau melakukannya, kata Nabi, besok dijamin surganya di tengah. Surganya di mana? Di tengah. Misalnya ada satu kasus, yang benar saja aku, kita yang benar, ya kita yang benar. Tapi kita nggak mau membantah, nggak mau konfrontasi, nggak mau debat, nggak mau apa. Taknya baik, biar dia baik, kata Nabi. Meskipun saya punya kekuasaan, hanya saya orang mampu biasa, aku orang lain, kenapa kok? Aku kalah, aku biasa, gitu. Pejabat misalnya ya, atau orang yang terhormat, dia benar, tapi tidak mau melakukan konfrontasi dengan orang lain. Dia punya kekuasaan, dia punya kebenaran. Tadi dia melakukan, kata Nabi, orang itu besok surganya di tengah surga maksudnya, bukan di antaranya, bukan di terasnya, di surganya di. Nah, kalau kita Bapak Ibu yang pulang haji itu bisa menjaga itu kelompok apa tadi timbul omongannya yang baik, insya Allah nanti surganya jadinya di tengah. Misalnya banyak cerita orang itu kalau diceritakan semua nanti akan cukup ya. Orang haji mabrur itu besok akhir di depan surga, di depan surga. Selain kali ya kalau ada kesempatan ya, mudah-mudahan bisa dijelaskan. Yang kedua tadi cirinya wa'ad imun to'am. Orang yang hajinya mabrur itu gampang nyuguh, gampang memberi
Ini bahasa, arti bahasanya. Tapi arti pemahamannya, orang yang haji mabrur itu gampang bersedekah, gampang memberi. Dengan yang haji lama-lama itu, yang tahun lama-lama itu biasanya sepulang haji ada sekelompok orang yang membawa map. Gitu, ada. Betul ya? Terus sekarang tanggal apa ya? Dulu 2005, 2006, 2007 itu kalau seorang sepulang haji selalu ada orang yang membawa stok. Itu ujian pertama, kira ujian pertama minta sumbangan ini. Ada yang betul-betul ya, ada yang tidak betul. Bagaimana mensikapinya? Banyak tanya, gimana ini Ustaz? Banyak orang datang, belanjanya punya bukan? Kalau punya ya sudah dikasih sepunyanya, yang semaunya, sebisanya. Itu memberi apa? Memberi sedekah. Jadi tiul kalam wa timur. Nah ini Bapak Ibu yang harus kita jaga. Ya, kalau mau hajinya tetap mabrur, ya ini dijaga. Saya mau ingin menggarisbawahi. Mabrur itu bukan di awang-awang. Gitu, artinya mabrur itu bukan sesuatu yang di awang-awang. Gitu, terus ya. Ini saya campuran bahasa Jawa Timur, jadi kata pokoknya saya ngomongnya dengan kalau nggak tahu artinya nanti tanya. Jadi mabrur itu bukan sesuatu yang tidak nampak. Mabrur itu, kenapa? Kalau bahasanya Profesor Teresa itu landing, membumi, ya. Tidak terus apa? Ya pokoknya itu ya bahasanya gimana yang enak. Jadi haji mabrur itu terimplementasi, terwujud di kehidupan nyata. Jadi kalau tadi doanya jelas ya, maka ini saya simpulkan haji itu, mabrur itu bukan sesuatu yang ngawang-ngawang tadi apa bahasanya, yang membumi. Jadi kehidupan kita bisa diukur, oh orang ini hajinya mabrur atau sama tetangga ngomong yang baik, sama anaknya ngomong yang baik, sama keluarga ngomongnya yang baik. Bapak Ibu, ada hadis lagi yang menyebutkan keislaman seseorang itu dilihat dari seberapa kita bisa menjaga lisan kita. La islama illa man salima bil lisanihi wa yadihi. Keislaman seseorang itu bisa diukur seberapa orang lain itu selamat dari orang tadi, ya. Selamat dari apa? Dari lisannya dan tangannya. Kalau lisan kita itu masih selalu menyakitin orang, itu artinya Islam kita tidak sempurna. Jadi jangan tanya sama tetangganya. Usah tetangga bapak aja, Pak, jenengan resah betul kali itu. Kalau bilang iya, kenapa sih gak resah? Ngomonganmu itu. Berarti keislaman itu belum sempurna. Nanti tanya bapak sebut, Pak, jenengan apa itu? Tanya sama bapak. Ibu, sebenarnya kalau resah, kalau gelisah, kalau tidak nyaman, berarti keislaman kita tidak. Apalagi tetangga, kita, apalagi tetangga. Kalau tetangga tidak nyaman, bisa jadi kalau kayak bus mau ketak, dia bus bisa. Mana yang jomblo? Jadi orang itu suami ada lagi yang tangannya tonggolnya beliau bawa di saut, di subuh kita. Jadi
pagi saya ceramah di Sidoarjo. Saya tahu ternyata saya amati sekarang pelajaran tentang menghindari gosok itu tidak ada. Nanti dengan biasa nilai lari diajari ojo gosok sekarang nggak ada. Makanya sekarang jangan heran banyak yang bilang gitu, bukan hanya digosok, digolanya. Kalau gosok itu kan pinjam tapi nggak bilang, nanti dikembalikan lagi itu yang gosok ya. Sekarang lebih dari itu namanya tidak aman dari tangan, tidak aman dari apa? Dari perbuatan orang. Man salima min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sempurna itu orang lain yang selamat dari lisannya dan tangannya. Jadi kalau ada yang mau komentar, ada yang mau tanya, ada yang mau dikoreksi, monggo saya terbuka. Kalau sekiranya tidak ada, nanti kita akhiri doa yang masih. Ya, nanti kita doa. Sambut Bapak Ibu. Oke, Haji Mabrur cirinya lisannya bagus, ucapannya bagus, dan suka memberi, suka menyantuni, suka apa? Berdi kemauan, ambil kita, ambil ngiling-ngiling, ambil kantun praktekin, kita kantun praktekin. Ini pulau cawasin dari kesukaan, gitu. Mabrur ada besar. Nah, gaji boleh jawab. Nah, betul. Tapi boleh itu menurut ahli tafsir. Nanti dibaca ya di surat apa? Furqan itu. Ya, ada apa tadi saya menjelaskan itu juga. Jadi ketika ditanya tentang apa waladina yunfikuna bukan besar sekali berlebihan. Jadi manusia yang menjadi hamba Allah yang baik itu kalau berinfak tidak berlebihan dan tidak pelit. Ya. Terus ahli tafsir menyebutkan apa yang dimaksud dengan berlebihan. Infak yang berlebihan itu adalah infak yang disalurkan kepada hal-hal yang maksiat. Tapi kalau ada orang infak di jalan Allah, menurut tafsir, ini saya senang, setuju. Kalau ada orang infak di jalan Allah, seberapa pun itu tidak tergolong orang yang berlebihan. Nanti dipelajari di surat apa tadi? Di surat Furqan ya, yang ayatnya wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi. Ada 5 ayat setelah itu berbicara tentang ibadur rahman. Salah satunya adalah jangan menjadi orang yang berlebihan dan jangan menjadi orang yang pelit di dalam berinfak. Oke, cukup Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita bisa silaturahim. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat, selalu bisa menjaga kemakmuran hajinya. Dan bagi yang datang baru pulang mundur, ini mudah-mudahan juga termasuk kelompok beliau-beliau yang sudah lama, yang sudah berhasil menjaga kemakmurannya dan juga bisa menjadi bagian dari haji-haji yang makmur. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kita berdoa Bapak Ibu ya, karena haji itu variasi unik bahasanya ya. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا قاضي الهمات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر أمورنا أمور دنيانا وآخرتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wallahu a'lam. Walafu minkum. Maaf atas segala khilaf untuk kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memaafkan saya dan saya lebih gampang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz semoga dengan ceramah tadi kita semuanya bisa mengambil faedah dari ceramah beliau. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu pemberian santunan kepada anak yatim duafa kepada saudara Hussein dan Syifa. Mohon untuk maju dan mohon berkenan kepada Bapak Prof. Dr. Heru Subaris Kasyono SKNMS untuk membersamai dalam pemberian santunan. Yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh jamaah haji tahun 2025 kepada Haji Sudaryono. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih kepada Ketua IPI Dewan Keamanan Bapak Dr.
Garis. Kemudian ada akhir masjid dan kepada semua hajat dan haji di bulan Ramadan. Yang pertama, ini mewakili teman-teman haji tahun 2022 mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan jamaah semua yang telah senior telah memberikan waktu yaitu untuk bikin acara Melayu Bagio Haji tahun 2022. Namanya siapa? Beliau Haji Sudaryono. Asnawi mungkin kalau dengan Asnawi tahu kemudian kita sering ketemu dan alhamdulillah pernah ke rumahnya beliau semua. Jadi sebelum ini kami termasuk asrama tadi jadi dari HDR itu ketemu di Puskesmas sehingga dengan mereka jadi apa yaitu yang pertama kami mewakili jemaah tahun 2025 mengucapkan terima kasih sekali mau diberikan waktu atau bahkan dibikin acara itu Melayu Bagio jemaah haji 2025. Jadi terima kasih sekali. Jadi lebih dari itu. Kemudian barangkali di udara kami ya ada bahasa oleh-oleh haji kemudian atau pengalaman mungkin pada prinsipnya saya rasa sama dengan bapak ibu yang sudah duluan haji itu. Jadi kebetulan saya juga ingat dan di sini ada Uyani diberikan pesan-pesan oleh pertama oleh Arom oleh ketua kloter atau apa itu dia juga di sini kebetulan. Ya pada prinsipnya kita senang sekali dan semoga aja yang tahun 2025 maupun yang sudah senior ya. Jadi yang namanya waktu di sana kita harapkan di sini. Jadi kalau saya lihat itu sholat Nabawi termasuk saya sendiri belum sampai Masjid Nabawi aja akhirnya malam bisa kami jamak jam 1 malam di Masjid Nabawi. Jadi alhamdulillah kebetulan saya ya, dan saya lihat teman-teman seperti itu dari awal sampai akhir tidak bolong sama sekali untuk jamaah di masjid. Itu saya cuma ya kemarin cuma saya sama yang senior itu kebetulan Pak Jendro ya kebetulan dia ke rumah itu setelah soko haji ya belum gitu. Maksud saya teman-teman saya itu gitu. Hampir setiap waktu itu jamaah di Nabawi gitu. Kalau di Mekah jauh ya, jadi kita maklum habis dan sebagainya, bahkan subuh harus jam 2 jam berapa gitu itu ya perjuangan lah gitu. Tapi kalau di Nabawi kan ibaratnya 300 meter apa itu hampir semua itu saya sering ini kadang-kadang acara batang maghrib atau sebelum asar itu sampai mandi hasil pada waktunya malam terus teman-teman kan saya main ke hotel gitu cuma mandi atau cuma makan atau karena lapor gitu. Nah itu kosong. Jadi berarti kan wujud semua. Jadi itu luar biasa. Jadi semoga iman teman-teman khususnya 25 itu berlanjut sampai sekarang. Saya rasa yang senior juga seperti itu ya. Karena kalau informasinya kan 1000 kali daripada kita masjid sholat biasa. Kemudian begitu jadi Masjidil Haram itu sampai 100.000 kalinya. Jadi mereka perjuangannya luar biasa. Kalau saya lihat bukan ke diri saya sendiri, saya lihat teman-teman gitu. Saya cuma bayangkan seandainya ini teman-teman besok di rumahnya masing-masing ke masjid terus kan rata-rata dekat lah. Jadi katakanlah 50 meter sampai 400 meter. Masjidil Haram kan ya nambah itu 300 meter lah. Belum kalau berusaha di baris atau sop depan gitu kan itu selisih 100 meter. Nah itu luar biasa. Jadi bahkan malam pulang itu kalau di Jogja aja di Tamanan
jamaah haji itu sebagian kecil ya, itu mungkin seperti apa saya nggak tahu ya. Tapi gambaran saya yang ada di sini atau yang di forum ini mungkin cuma seperempatnya. Jadi kalau semuanya seperti itu, gimana ramainya masjid itu? Jadi saya bayangkan teman-teman itu. Jadi insya Allah semangatnya, imannya pada tinggi. Saya kayak walaupun mungkin dalam fikih apa banyak sekalian ini pada bingung atau menjadi badannya yang saya maklum kita akan yang berbeda-beda. Jadi adalah ini yang saya ya, ini yang saya tahu. Tawaf pada waktu umrah wajib itu sambil saya ada perempuan gitu. Seringnya kalau saya itu kudu pakai semprotan. Ya, kalau saya pakai mazhab yang tidak membatalkan wudu. Jadi kan kita boleh pakai salah satu mazhab dalam satu waktu gitu. Nah itu malah dia terus jalan sambil wudu. Nah ini padahal sebenarnya tawaf pasti dulu baru kita kendalanya ketinggalan sama rombongan. Jadi itu sangat variatif lah. Jadi tapi kalau saya sama teman yang misalnya mau bawa yang ikut saya, karena saya seperti itu, jadi biar nggak kebingungan masalah fikih lah. Jadi kami insya Allah semoga semua diterima ya. Kalau tujuan fikih seperti itu ya karena kita pahaman. Jadi itu sambil jalan, sebenarnya berhenti dulu baru baru jalan. Tapi pada waktu itu saya nggak komen sama kita maksimalkan di situ. Itu juga pada waktu kita FAI melaksanakan itu juga pada semangat itu. Jadi menurut saya kebetulan ketua aku itu ada salah satu keluarga terdiri dari 5 kata cucu, anak, terus banyak. Jadi yang 10 itu disuruh sama pembimbing, kebetulan saya di Asia, sama ketua rombongan suruh bawa kursi roda dari Jogja. Karena saya lihat masih bagus, saya menyarankan keluarga mereka bagaimana. Tadi saya kemarin dengan keluarga udah nggak usah beli, nggak usah bawa kursi roda. Nah nanti kalau memang butuh beneran beli di sana paling antara 1 juta sampai 5 juta lah. Jadi moga bisa beli uangnya aja. Tapi alhamdulillah akhirnya tidak bawa, alhamdulillah sehat terus. Jadi ya saya pandang ke 5 keluarga itu udah bagus semuanya. Inilah karena Allah, insya Allah kuat. Ya, gitu. Ya alhamdulillah kuat. Jadi rebu kami bulan 10 itu sehat semua. Jadi kemudian yang 2001 rombongan yakni sama Pak Kasih. Alhamdulillah dia olahraganya kuat dan kemudian umur selisih sedikit ya. Jadi beliau sehat walafiat dan bahkan bantu kami. Jadi adalah relawan spontanitas di Mekah dan Madinah. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Pesan-pesan atau mungkin pengalaman kemarin. Saya berharap dari angkatan kami 2025 maupun yang senior kita memori pada waktu kita ke sana. Pada waktu kita mau ke Masjid Al-Haram atau ke Masjid Nabawi, semangat itu kita tenangkan, kita renungi. Jadi kembali ke sana. Jadi kita kembali mengirim kebutuhan di sana dan kita ke sana juga niatannya ibadah di sini lebih lagi, monggo dikuatkan lagi. Seperti kemarin saya alhamdulillah mungkin pertama 3 hari pertama berusaha ke masjid terus 5 hari 5 waktu ya. Jadi masjid itu sudah itu memang itu wajib berbel gitu ya. Kalau di sini kita pakai kegiatan lain masalahnya senang full. Nah itu monggo kembali lagi. Jadi kita di bawah sama yang itu tetap banyak kita kenal lagi. Jadi Masjidil Haram juga kita
dengan pagi-pagi bersusah payah ke Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi yang semestinya biasanya maghrib di rumah makan dan sebagainya, yaitu tetap di masjid atau bahkan seperti saya yang pulang cuma makan seperti tadi pulang maghrib itu, soalnya saya alami semua maghrib pulang makan terus berangkat lagi. Jadi ya alhamdulillah sejak di masjid maksud saya di Madinah 5 waktu di masjid semua, dan saya lihat teman-teman sudah tidur. Ya, jadi itu semangat yang luar biasa dan luar biasa. Jadi yang muda-muda itu kebetulan putra Pak Fikri, Pak Febi dekat sini itu sunnah tawaf sehari sekali dan kadang jalan kaki. Padahal saya sendiri pribadi belum pernah jalan kaki. Tapi tetap berusaha, nggak ada teman pun pernah saya mengganti mungkin apa bilang azan subuh ya Allah memudahkan keluar ke hotel bisnya ada naik terus bisnya terus jalan ya Pak gitu. Jadi ya kayak kita lihatnya kemudian itu ya dimudahkan untuk bagi teman-teman senior. Jadi kita kenal pokoknya hari azan itu kita bisa kita susah payah harus banget, kita susah payah harus caranya sorono gitu. Jadi itu ya yang jelas saya ya sampai sekarang alhamdulillah perusahaan itu kecuali ada kegiatan di luar ya. Itu pun di luar kemarin dari mana? Yang saya alami menjelang azan itu Jawa Barat, Pak. saya sholat di Jawa Barat, Bandung. Jadi dia untuk jadi kami usahakan tetap jamaah sholat kita seperti kita mau bersama. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapkan terima kasih kepada Haji Sudarjono yang telah memberikan pesan-pesannya. Sambutan berikutnya yaitu dari Ketua IPD Ranting Tamanan, yaitu Bapak Prof. Dr. Heru Subais Kasjono SKM Kes. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah pengajian di hari Tamanan yang saya hormati, sepuh, dan penasihat yang hadir. Saya melihat Pak Dr. Prabowo hadir pada hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat-nikmat dan Islam. Selanjutnya selalu juga saya panjatkan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita mendengar syafaat beliau di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah jamaah haji Tamanan tahun ini alhamdulillah bisa semuanya bukan dan lengkap di tanah air. Kalau data yang saya punyai yang terdaftar sudah 25 belum ketabahan tadi jadi ikut bulan tapi buat yang ya itu saya setiap tahunnya ya terdiri dari
Yogi. Itu alhamdulillah setiap tahunnya ada ya. Dan ini juga pernah bersama kita sebenarnya di BHI dengan tambah haji ataupun umroh ya, alhamdulillah setiap tahun bertambah. Dan di BHI kita mewadahi itu semua tidak memandang dari KPI yang menyebut ya ataupun dari golongan manapun, kita wadahi di BHI. Dan di BHI itu mewadahi seluruhnya, tidak memandang mazhab A, mazhab B, KPI A, KPI B dan sebagainya, tidak. Jadi kita bersama-sama di sini. Yang pertama terhitung dijaga pembangunan. Ya, sebenarnya tidak satu-satunya, tapi salah satu ya untuk menjaga pembangunan itu dengan bergabung di BHI. Nah, di BHI juga punya program soal haji. Ya, soal haji itu juga salah satu kegiatan yang untuk memberikan sedekah sosial ya bagi bapak ibu yang diberikan sedekah atau sosial. Ya tadi kita oleh Al Ustaz bahwa salah satunya ya kita akan memberi sedekah. Tiga berlebihan apabila memberi sedekah kemana-mana, salah satunya adalah melalui sholat haji. Dan sholat haji insyaallah adalah lakukan ya. Setiap pengajian seperti ini itu akan kita berikan santunan ke anak yatim piatu yang ketepatan. Dan di sekitar itu kita usahakan untuk memberikan santunan. Termasuk ketika itu kalau di wilayah itu tidak ada yatim piatu, dia kota ulama dan yang terberikan santunan. Dan selama ini masih kecil. Ya, kemudian ke depan bisa bertambah baik dan kita bisa memberikan yang lebih untuk lingkungan kita. Jadi sejak awal dengan IPHI selain dengan pembangunan juga IPHI bukan organisasi eksklusif. Jadi kita juga harus mendorong jika kita dirasakan pemanfaatannya oleh masyarakat. Itu yang kita usahakan dan membantu dengan adanya kegiatan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah berpartisipasi di dalam kegiatan BHI, di dalam haji dan sebagainya. Dan insya Allah ya, kegiatan ini akan kita lakukan terus. Yang penting adalah pengajian. Jadi pengajian ini unik, kemudian ada kegiatan yang berkala, ya kegiatan berkala itu di bulan Ramadan kita berikan juga bakti sosial istilahnya, dan itu juga sholat haji dan ada kegiatan yang memang belum berjalan. Jadi ini dibagikan oleh Pak Haji Suwardi kita berikan pendidikan yang khusus les yang saat ini untuk anak kita, untuk cucu kita, itu juga kita berikan pada usaha belum berjalan beberapa Pak sudah kita buka, tapi kedatangannya tapi yang ada belum ya, karena sesuatu hal. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mohon bantuannya terus-menerus untuk kegiatan BHI untuk bisa kegiatan yang di BHI dan mudah-mudahan juga dirasakan manfaatnya oleh Bapak Ibu. Termasuk dana sosial kita ada juga dana sosial dan juga mungkin komunikasi yang perlu kita lebih baik lagi. Dana sosial untuk anggota yang sakit
dan tapi dirawat di rumah sakit. Kemudian kalau ada anggota yang tidak ini, ya, itu insya Allah kita juga akan hadir yang akan memberikan untuk dua cita yang dari PKP. Dari pengurus insya Allah akan hadir. Hari ini kita perlu komunikasi dan alhamdulillah di setiap koordinator itu sudah terbentuk grup buat IPHI Jamaah dan Umroh. Kalau di tingkat keamanan kita sudah ada IPHI keamanan. Nah ini informasi insya Allah kita sampaikan dari lewat Bandungnya dan atau grup itu, dan bagi bapak ibu yang menginginkan mungkin surat perjalanan dalam 2 bulan sekali. Ya, mau dibuka ya, karena saya yakin tidak semua anggota itu punya WhatsApp, punya grup, misalnya punya grup WhatsApp atau tidak, mungkin tidak yang punya dan sebagainya. Bisa aja nanti bapak itu bisa menginformasikan kita, Pak, Bu, misalnya bapak itu kayak tidak punya masalah anggota di luar dan sebagainya, bisa komunikasi, itu bisa disampaikan kepada kami. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Ikatan Saudara Haji Indonesia Ucapan yang telah memberikan memasuki acara yang selanjutnya, yaitu laporan dan lain-lain yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhyasin. Kepadanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan siang hari ini masih ada yang bisa datang di sini. Jadi harapan kita adalah pengajian kita itu sampai pukul 10. Jadi makanya sekarang kita ubah polanya, tidak banyak sambutan di awal kita hilangi. Jadi pada dari sambutan nanti lomba sama, akhirnya sambutan di belakang terakhir, sehingga intinya adalah pembukaan, kemudian lagi inti kajian. Harapannya kita masih bisa menunggu sampai dengan acara dinyatakan ditutup oleh pengelola acara. Terima kasih saya hormati Bapak Ibu untuk bisa menjawab. Perlu saya sampaikan program infak pada hari ini alhamdulillah sejumlah 560.000 dari jamaah. Ucapan terima kasih Bapak Ibu, semoga menjadi amal jariah bagi semuanya. Dan insya Allah nanti kita bagi dua, sebagian untuk yang 280 untuk masjid dan 220 untuk pengurus. Jadi untuk IPHI dan Tamanan untuk kegiatan operasional. Nanti Pak Ibu bisa menyampaikan dua tambahan masjid. Yang kedua adalah infak sampai dengan bulan saldo bulan lalu 1.028.050 rupiah. Infak tambahan hari ini tadi bagi 280.000. Total infak sampai dengan hari ini adalah 1.380.050. Infak ini kita manfaatkan untuk santunan, baik ada yang santunan sakit, jadi sampai dengan Pak Ketua tentunya dirawat di rumah sakit. Jadi kalau masuk angin di rumah ya, jadi yang dirawat di rumah sakit, dan insya Allah akan dilalui santunan dengan catatan informasinya sampai ke pengurus. Jadi mohon Bapak Ibu, para koordinator, Bapak Ibu koordinator di wilayah masing-masing bisa menginformasikan kalau jamaahnya ada yang dirawat di rumah sakit. Jadi saya ke koordinator, nanti insya Allah kita akan sampaikan ke bendara untuk dilakukan santunan. Dan termasuk santunan untuk Bapak Ibu keluarga inti
Jadi jamaah, jamaah yang telah mendahului kita. Jadi insya Allah nanti ada santunan untuk buka. Yang kedua adalah iuran saldo bulan lalu 1.099.300 rupiah. Iuran hari ini adalah 1.225.000 rupiah sampai dengan hari ini saldonya 2.324.300 rupiah. Iuran ini juga kita manfaatkan untuk kegiatan pengajian termasuk isyarat dan lain-lainnya. Jadi kita manfaatkan untuk itu. Sampaikan kepada para jamaah bahwa apalagi yang baru belum lagi untuk iuran anggota jamaah haji dan umroh yang tergabung dalam IPI Ranting Tamanan, iurannya adalah Rp5.000 per jamaah per bulan. Jadi kalau pengajian kita 2 bulan sekali, berarti bawa uangnya untuk iurannya Rp10.000 per jamaah. Jadi nanti langsung di daftar waktu kehadiran ada pendaftaran, daftar akses itu ada penerima iuran. Yang ketiga adalah soal haji. Soal haji sampai saldo sampai dengan hari ini termasuk ada masukan dari donatur sejumlah Rp5.700.000 rupiah. Hari ini keluar saldonya sekarang adalah Rp4.700.000 rupiah. Jadi soal haji ini adalah saya dengan Pak Tua untuk memberikan santunan kepada anak yatim duafa di wilayah kerja IPI Ranting Tamanan. Jadi khusus untuk wilayah Tamanan. Jadi insya Allah kita setiap pengajian kita sampaikan 10 jamaah kita santunkan. Jadi tadi ada 2 karena memang perwakilan saja. Jadi biar 10 semuanya nanti kita sampaikan ke pengurusnya di sini. Insya Allah akan kita lakukan terus selagi masih ada donatur para dermawan memberikan bantuannya untuk program sholat haji ini. Jadi sholat haji itu sodakoh kanggo kemakburan haji. Jadi insya Allah nanti kita salurkan nama itu. Yang terakhir adalah untuk pengajian yang akan datang IPI Ranting Tamanan itu tanggal 24 Agustus. Insya Allah bertempat di penerima tamunya adalah wilayah rujukan, jadi di Masjid Masjid Rahayu. Kok pendek, kok sebulan pengajian lagi. Hari ini sebetulnya bulan Juni kemarin, karena kita Makai Bagio kita undur. Jadi nggak mungkin bulan Juni Makai Bagio sementara Bapak masih ada di Mekah, masih lewat jumroh Makai Bagio. Itu yang Tamanan ini rata-rata jadi makanya kita undur di bulan Juli ini. Insya Allah nanti tanggal 24 Agustus bertempat di Masjid Rahayu atau di mana pun, dari penerimanya adalah wilayah Padukuhan Berujukan. Untuk itu dimohon kehadirannya, dan insya Allah undangan kita sampaikan lewat WhatsApp di grup masing-masing koordinator. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk ke wilayahnya di grup, mohon bisa menghubungi masing-masing koordinator. Kalau koordinator berujukan itu koordinatornya adalah Ibu Ajar atau ke saya. Saya namanya Om Yasin. Saya sekretaris di wilayah Lombok Bapak Zainuddin, di wilayahnya Kerobokan di sini Bapak Sugadi, terus di wilayahnya Kauman Bapak Sugaji, di wilayahnya Darussuman itu Bu Yanti atau Pak Heri, terus di wilayah Donohoyo Pak Haryanto atau Pak Sumijo, beliau hadir. Di wilayahnya Kerambilan Pak Suri, terus di wilayahnya untuk Belakang itu Ibu Sunaria. Ada yang terus bukan? Karanglo itu Bapak Untung. Terus termasuk sebelah Karanglo, Akwah itu Kemutuk itu kampus Kamaji.
Jadi Bapak Ibu yang belum masuk grup bisa menghubungi beliau-beliau untuk dimasukkan grup. Ya, insya Allah undangan akan selalu kita sampaikan saat pengajian. Nanti bisa kita share di grup masing-masing. Walaupun masih ada wilayah yang mendaki untuk undangan yang kertas, tidak apa-apa. Insya Allah sekretaris menyiapkan itu semuanya. Udah itu Pak Heru, monggo menyampaikan hasil infak ini yang dari bagian dari BHI maupun yang berhormat Bapak Ketua Taman Masjid Perempuan bisa masih kecil. Sekali lagi, insya Allah setiap pengajian kita mulai pukul 7 sampai dengan 10, pukul 7 sampai 8 itu adalah waktu untuk Bapak Ibu bisa mengikuti cek kesehatan gratis. Jadi insya Allah akan kita selalu kita adakan setelah kita masih bekerjasama dengan klinik Cita Sehat yang ada tahapannya ada di jalan. Jadi setelah kita masih bekerjasama, insya Allah kita akan mengikuti beliau untuk selalu mengadakan cek kesehatan gratis untuk jemaah kita. Kecuali yang kolesterol berbayar sendiri. Jadi ceknya adalah tensi, tekanan darah, kemudian darah, kolesterol, dan asam urat. Ini biasanya yang asam urat itu monggo Bapak Ibu silakan mengikuti cek kesehatan gratis itu, semoga bermanfaat kita semuanya. Mungkin dari saya cukup, kalau bisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Kemudian terima kasih Bapak Haji Juniasi menyampaikan lain-lain. Masuk di acara terakhir, tak terasa acara pengajian rutin 2 bulanan jamaah haji bulan umroh nanti tanganan yang ke-59 telah usai. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para jemaah yang telah datang dalam acara pengajian kali ini. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan yang kami perbuat. Mari kita tutup pengajian rutin 2 bulan jamaah haji dan umroh dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.